Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proses evolusi bumi. Pembentukan bumi membutuhkan waktu yang panjang. Demikian pula terjadinya evolusi bumi. Sampai adanya kehidupan yang ternyata juga memakan waktu yang lama. Ilmu paleontologi membaginya ke dalam beberapa tahap waktu geologis dan tiap-tiap tahapan ditandai oleh peristiwa alam yang menonjol. Yang pertama ada Archaeocum. Archaeocum atau Azoicum berasal dari bahasa Yunani yaitu a yang berarti tidak, zoon yang berarti hewan. Archaeocum adalah masa tertua dalam sejarah perkembangan bumi, berlangsung sekitar 2500 juta tahun yang lalu. Cirinya adalah keadaan bumi belum stabil. Kulit bumi masih dalam proses pembentukan dan udara saat ini masih sangat panas sehingga belum tampak tanda-tanda kehidupan. Yang kedua, Paleozoikum. Paleozoikum berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Paleozoikum disebut juga zaman primer. Cirinya adalah pada masa ini bumi sudah mulai terbentuk. Hal ini disebabkan karena telah terjadi penurunan suhu bumi dan bumi lambat laun menjadi dingin. Sudah ada tanda-tanda kehidupan yang makin jelas, yaitu munculnya makhluk bersel satu seperti mikroorganisme, ikan, amfibi, dan reptil yang bentuknya kecil dan jumlahnya banyak. Yang ketiga ada Mesozoikum. Mesozoikum berlangsung kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Mesozoikum disebut juga zaman sekunder. Ciri-cirinya ada: yang pertama, masa ini kehidupan berkembang dengan sangat cepat. Yang kedua, jumlah ikan, amfibi, dan reptil makin banyak. Reptilnya seperti dinosaurus dan Atlantosaurus. Yang ketiga, pada masa ini burung dan binatang menyusui sudah ada, namun masih rendah tingkatannya. Yang keempat, Neozoikum. Neozoikum diperkirakan berusia 60 juta tahun yang lalu. Cirinya yang pertama, pada masa ini keadaan bumi sudah mulai stabil. Yang kedua, kehidupan makin berkembang dan beraneka ragam. Zaman ini terbagi menjadi zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman tersier terbagi menjadi 5. Yang pertama, kala Paleosin. Yang kedua, kala Eosen. Yang ketiga, kala Oligasen. Yang keempat, kala Miosen. Dan kelima, kala Pliosen. Kala Paleosen berlangsung sekitar 67 juta sampai 56,7 juta tahun yang lalu. Merupakan awal munculnya pemakan rumput, primata, burung, dan sebagian reptil. Masa ini ditandai dengan kegiatan magma secara intensif, busur lava yang besar, dan hujan meteoroid. Yang kedua, kala Eosen berlangsung sekitar 56,7 juta sampai 35,5 juta tahun yang lalu. Wilayah Afrika menabrak daerah Eropa dan wilayah anak benua India masih bergerak menuju Asia sehingga mengangkat pek Alpen dan Himalaya. Tekanan di antara benua membentuk cekungan samudra melebar yang mengakibatkan permukaan air laut meleleh. Yang keempat, kala Oligasen berlangsung sekitar 35,5 juta sampai 24 juta tahun yang lalu. Daratan kian meluas dan laut semakin menyempit. Pergerakan kerak benua terjadi secara luas di wilayah Amerika dan Eropa. Selanjutnya ada kala Miosen. Kala Miosen berlangsung sekitar 24 juta sampai 5 juta tahun yang lalu. Padang rumput semakin meluas, sebaliknya hutan semakin berkurang. Selanjutnya ada kala Pliosen. Kala Pliosen berlangsung sekitar 5 juta sampai 1,8 juta tahun yang lalu. Sejumlah besar tumbuhan habis karena cuaca yang semakin dingin.
Selanjutnya ada zaman kuarter. Zaman kuarter dibagi menjadi dua, yaitu zaman Pleistosen dan zaman Holosen. Zaman Pleistosen berlangsung 60.000 tahun yang lalu. Masa ini kehidupan manusia mulai ada dan terjadi perubahan suhu yang mempengaruhi keadaan kehidupan. Banyak air yang membeku berubah menjadi es, terutama di beberapa daratan yang berdekatan dengan kutub utara. Sementara di wilayah yang berjauhan dari kutub terjadi musim hujan. Selanjutnya ada zaman Holosen. Zaman ini dimulai 20.000 tahun hingga dewasa ini. Pada masa ini muncul manusia cerdas atau Homo sapiens yang merupakan nenek moyang manusia. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.